kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sudah siap belajar belum? Kalau sudah, jangan lupa siapkan dulu buku tematiknya dan alat tulisnya. Nah, hari ini teman-teman akan belajar yang Miss Merin. Kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Subtema 1 berjudul sumber energi. Kemarin kita sudah belajar ya beberapa sumber energi. Ada matahari, ada air, dan juga angin. Kira-kira sumber energi apa lagi yang akan kita pelajari di pembelajaran ini? Yuk kita simak baik-baik. Nah, ini dia nih materi kita hari ini teman-teman. Sumber energi subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sudah disiapkan bukunya? Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan informasi penting dari suatu bacaan, menyebutkan sikap dan contoh hemat energi, lalu membuat kalimat dengan kosakata tentang sumber energi, dan yang terakhir melakukan wawancara dan menuliskan hasilnya tentang sikap hemat energi. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Sumber energi bahan bakar fosil. Oke, salah satu sumber energi bahan bakar fosil antara lain minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati dan terkubur di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Salah satu bahan bakar fosil yang banyak digunakan adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Hasil olahan minyak bumi berupa oli, solar, minyak tanah, bensin, dan juga gas LPG. Minyak bumi adalah jenis bahan bakar yang tidak dapat diperbarui loh teman-teman. Nah, sekarang kita simak yuk video cara pembuatan minyak bumi. Let's check it out. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar, di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun, ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun, makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat.
Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Oke, gimana videonya? Menarik bukan? Nah, maka dari itu minyak bumi tidak dapat diperbarui. Jadi, kita harus hemat energi ya, teman-teman. Lalu, apa saja sih sikap hemat energi itu? Hemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi. Lalu, bagaimana ya cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, yang pertama, berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat. Teman-teman, berjalan kaki dapat menghemat penggunaan bahan bakar loh. Berjalan kaki juga baik untuk kesehatan. Ketika berjalan kaki, kita juga harus menaati peraturan ya. Misalnya, berjalan di trotoar dan menyeberang di jembatan penyeberangan. Lalu, cara yang kedua adalah menggunakan angkutan umum. Memilih menggunakan kendaraan umum dapat mengurangi penggunaan bahan bakar secara umum. Jika ada banyak orang yang menggunakan kendaraan umum, penggunaan bahan bakar akan lebih hemat. Lalu, cara selanjutnya kita dapat merawat kendaraan secara teratur. Karena merawat kendaraan secara teratur membuat lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar loh. Kendaraan yang kurang terawat menyebabkan kinerja mesin kendaraan kurang maksimal, sehingga akan boros bahan bakar. Lalu, cara selanjutnya adalah menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Maksudnya adalah ketika menggunakan mobil pribadi, sebaiknya digunakan sekaligus oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya, pemakaian mobil jemputan siswa sekolah. Lalu yang terakhir, kita dapat mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang. Tidak boleh ngebut saat berkendara, karena jika kita berkendara dalam kecepatan tinggi, membutuhkan lebih banyak bensin. Hal tersebut disebabkan karena mesin motor harus bekerja lebih keras. Nah, ini adalah beberapa cara supaya kita bisa menghemat energi. Oke, sekarang kita akan melakukan wawancara ya. Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Nah, teman-teman bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di rumah ya. Tanyakan sikap hemat energi yang sudah dilakukan. Nah, ini ada contoh pertanyaan wawancara tentang hemat energi. Misalnya, apakah kamu segera mematikan keran air setelah bak mandi penuh? Lalu, apakah kamu mematikan lampu sebelum tidur? Bagaimana kamu berangkat beraktivitas? Apakah kamu suka berjalan, naik kendaraan umum, atau menggunakan kendaraan pribadi? Nah, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan wawancara tentang hemat energi. Teman-teman bisa menambahkan atau menggantinya ya. Oke, sekarang kita simak percakapan Nina, Deli, dan Made berikut ya. Deli, Made, tahukah kamu ternyata air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Betulkah? Bagaimana caranya, Nin? Aku hanya tahu jika air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Betul, Made. Air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut generator listrik. Maksudmu, listrik yang kita gunakan sehari-hari? Betul, Del. Listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. Apa yang dimaksud dengan PLTA, Nin? PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Benar, Deli. Menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik sangat besar. Ternyata
energi air tidak kalah penting dari matahari ya? Betul, Made. Kamu tahu tidak, energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta, telah didirikan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG. Energi listrik sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak mendapatkan pasokan listrik. Wah, kalian hebat. Kalian tahu banyak tentang sumber energi. Iya, Made. Ini karena aku senang membaca untuk menambah pengetahuanku. Oke, dari percakapan Nina, Deli, dan Made, dapat kita simpulkan ya teman-teman, sumber energi air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Lalu listrik itu juga dapat dihasilkan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan juga listrik dapat dihasilkan dari PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, berikut ini Miss Merin akan berikan video tentang listrik yang dihasilkan dari PLTA. Disimak baik-baik ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam.
PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Oke, sekarang setelah melihat video, kita belajar tentang cara menghemat energi listrik ya. Kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang cara menghemat energi bahan bakar, sekarang cara menghemat energi listrik. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah mematikan alat listrik saat tidak diperlukan. Nah, ini dia nih teman-teman. Kalau sudah tidak nonton TV, langsung dimatikan ya. Lalu mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Jadi, kalau dirasa sudah dingin, keadaannya AC bisa dimatikan. Lalu menggunakan lampu dengan daya kecil. Kita dapat memilih lampu dengan watt yang kecil. Dan yang terakhir, mencabut steker dari colokan. Nah, di sini Miss Merin punya poster tips mudah hemat listrik di rumah. Nah, bisa disimak teman-teman nih. Yang pertama ada kulkas. Pastikan pintu kulkas lalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan bersihkan kondensor secara teratur. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah AC. Matikan AC bila ruangan tidak diperlukan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Dan gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Yang ketiga, lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Bersihkan lampu secara berkala ya. Yang keempat, ada mesin cuci. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Lalu pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Dan kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Dan yang terakhir adalah komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Dan juga gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Ini adalah beberapa tips mudah hemat listrik di rumah. Teman-teman bisa melakukannya ya, mulai dari hari ini. Oke? Oke, any question? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Kalau ada, boleh disimpan pertanyaannya, nanti bisa diajukan di Zoom ya. Tanya Mr. dan Miss-nya. Oke? Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss Merin. Thanks for your attention. See you next time. Keep healthy and be happy and also save energy. Bye.